agak spesial. Saya mungkin masakan Manado ya. Masakan Manado. Yang pedas itu, yang tuna. Nyobain sambal woku kali ya Pak. Sudah pernah sambal woku. Dan rendang? Sudah pernah? Rendang luar rendang biasa. Juga. Dan saya ikut pertukaran mahasiswa dan selama 6 bulan saya tinggal di rumah keluarga orang Bugis. Ternyata lebih enak di Padang ya. Lebih Depan ini saya ke Medan selama 2 hari, itu kampungnya Gracia ya. Beberapa layanan digital di sini lebih maju sebenarnya daripada di kota besar di Australia. Kalau sangat antusias untuk mendukung bisnis Australia untuk menanam modal di sini. Anda menyaksikan dialog spesial bersama dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia. 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia terus berkembang. Ada berbagai kemajuan yang dirasakan oleh kedua negara dari berbagai sektor. Nah, untuk kita mengetahui lebih dalam seperti apa kemajuannya dan apa yang akan dicapai oleh kedua negara selama beberapa waktu ke depan, kita akan langsung ngobrol dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, sudah hadir di studio Liputan 6 SCTV. Selamat datang di Liputan 6 SCTV. Bagaimana kabar Anda Pak hari ini? Terima kasih, selamat siang Gracia. Kabar baik hari ini, terima kasih banyak. Sewaktu datang ke sini gimana? Macetan atau? Cukup macet tapi ya akhirnya nyampe dengan aman. Saya nggak menyangka sebenarnya ya teman-teman Liputan 6, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Pak Rod Brazier, I can call you Rod, Mr. Rod. Silakan. Ya, bisa berbahasa Indonesia dengan fasih. Nah, kalau kita lihat selama ini mungkin banyak beberapa pemimpin-pemimpin lainnya yang juga datang ke Liputan 6 mungkin struggling ya, atau berusaha untuk ngomong bahasa Indonesia dengan lancar gitu. Tapi ini beda sendiri kali ini. How can you learn Indonesia? Kok bisa bahasa Indonesia fasih? Terima kasih banyak ya. Ya bahasa Indonesia saya sih tidak sampai fasih sekali ya. Tapi ya pertama kali saya belajar bahasa Indonesia di University di Brisbane. Kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun belajar di Australia, saya ikut pertukaran mahasiswa di Makassar. Di Universitas Hasanuddin tahun 1990. Mungkin Gracia belum lahir ya. Saya lahir tahun 95 ya. Ya. 5 Jadi tahun ya waktu itu saya masih kuliah dan saya ikut pertukaran mahasiswa dan selama 6 bulan saya tinggal di rumah keluarga orang Bugis di sana dan mengalami kebudayaan Sulawesi Selatan. Jadi sudah sering jalan-jalan gitu ya ke seluruh, kemana aja sudah jalan-jalan Pak Rod di Indonesia? Di Indonesia hampir setiap provinsi ya. Sudah hampir semua, mungkin sebagian kecil yang belum. Akhir-akhir ini saya juga ke Maluku Utara. Minggu lalu saya di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya, di Balikpapan untuk ada upacara Anzac Day di sana. Sempat juga mungkin ke IKN barangkali? Belum sempat, tapi mudah-mudahan di waktu dekat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Nah, ini juga lagi diperbincangkan juga nih soal IKN, banyak hal mungkin yang beberapa isu memang sedang dibahas juga di Indonesia terkait dengan itu. Pak Rod, saya penasaran dengan bagaimana hubungan Australia dengan Indonesia. Selama 75 tahun kita sudah menjalin hubungan diplomatik begitu. Kira-kira kemajuan apa yang sudah dirasakan oleh kedua negara? Ya, terima kasih Gracia. Ya, mungkin banyak pemirsa sudah tahu ya bahwa pada zaman revolusi Indonesia, Australia adalah pendukung yang sangat antusias mendukung kemerdekaan Indonesia. Sehingga buru-buru di Australia melarang kapal-kapal dari Belanda untuk docking di pelabuhan di Australia ya. Dan Bung Karno memilih Australia untuk mewakili Indonesia di PBB misalnya. Jadi sejak tahun 40-an Australia adalah pendukung kemerdekaan Indonesia. Dan selama 75 tahun ini hubungan kami makin erat. Semakin erat. Ya, dan sampai sekarang ini mungkin ini adalah zaman di mana hubungan
tidak pernah seerat sekarang hubungan di antara Pak Prabowo dan Perdana Menteri Albanese sangat dekat. Mereka sangat saling menyukai. Like a best friend, I think. Iya. Dan baru saja ini bulan Februari ini kedua pemimpin negara telah menandatangani traktat keamanan baru Australia dan Indonesia, namanya Jakarta Treaty. Dan itu adalah momen yang sangat penting dalam hubungan di antara Australia dan Indonesia. Ya, saya juga melihat beberapa kali ada kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ke Australia, bahkan mengunjungi salah satu rumah dinasnya mungkin ya Pak ya di sana, dan juga Perdana Menteri Anthony Albanese juga datang ke Indonesia. Betul. Sering sekali, lebih dari 2 kali sepertinya kalau saya tidak salah mengingat nih ya Pak Rod. Jadi ini bisa menjadi sebuah sinyal antara Australia dan Indonesia. Kira-kira apa isi treaty atau traktat Jakarta yang sempat ditandatangani oleh kedua pemimpin ini, Pak? Ya. Pada bulan Mei tahun lalu, Perdana Menteri Australia, Pak Anthony Albanese, mengunjungi Indonesia. Itu adalah kunjungan internasional pertama setelah beliau terpilih lagi menjadi Perdana Menteri. Beliau datang ke Jakarta kira-kira 10 hari ya setelah pemilu di sana. Dan pada pertemuan dengan Pak Prabowo, one on one, mereka memutuskan untuk mempererat hubungan dengan ide traktat baru ini. Dan selama beberapa bulan, Menlu Australia, Ibu Penny Wong, dan Menlu Indonesia, Pak Sugiono, bernegosiasi traktat ini. Sehingga Ibu Penny Wong mengunjungi Indonesia 2 kali, Pak Sugiono ke Australia sekali untuk negosiasi teks traktat ini. Kemudian Pak Prabowo datang ke Sydney pada bulan November tahun lalu, dan maksud kedua pemerintah untuk tanda tangan traktat ini diumumkan di Sydney. Pak Prabowo di atas HMAS Canberra, sebuah kapal laut Australia, dan pada bulan Februari ini Pak Anthony Albanese kembali ke Indonesia dan kedua pemimpin tanda tangan traktat itu. Nah, apa pentingnya? Pentingnya di antara Australia dan Indonesia, traktat ini mewajibkan kedua negara untuk melakukan konsultasi kalau ada hal-hal yang mengkhawatirkan, yang ada kemungkinan mengganggu keamanan di kawasan kami. Kalau ada misalnya Australia atau Indonesia merasa ada gangguan. Seperti itu, kami wajib untuk melakukan konsultasi sama-sama untuk mengatasi dan mendiskusikan hal ini. Dan ini unik untuk Indonesia. Oke, tapi kira-kira sejauh ini apakah gangguan itu terlihat ataukah masih baik-baik saja? Everything goes well until right now? Di antara kedua pemerintah semua berjalan dengan lancar. Tapi kami tahu ada beberapa goncangannya di internasional, di kawasan. Misalnya hal energi ya. Ada hal-hal di Persian Gulf, sehingga mengganggu ini supply chain. Betul. Dan ada juga keperluan di Australia untuk pupuk. Dan Indonesia baru-baru ini membantu Australia dengan supply urea. Itu salah satu ingredient untuk bikin pupuk. Dan itu sangat diperlukan untuk industri pertanian di Australia. Dan pada saat di mana Australia perlu supply pupuk itu, Indonesia membantu Australia. Dan itu adalah salah satu contoh traktat kami dalam
praktek. Dalam bidang keamanan yang tadi juga. Betul, ya. Nah, menariknya teman-teman Liputan 6 selain daripada traktat keamanan atau yang tadi juga sudah kita bahas, ada juga yang menarik nih Pak Rod soal bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi dalam 5 tahun terakhir, nilai perdagangan bilateral antara Australia dengan Indonesia ini naik hampir 3 kali lipat sejak diterapkannya atau diberlakukannya IA-CIPA in 2020. Nah, kira-kira komoditas andalan apa saja yang bisa menggenjot pertumbuhan antara kedua negara sejak IA-CIPA ini? Ya, tingkat perdagangan di antara Australia dan Indonesia memang bertumbuh dengan cepat akhir-akhir ini, dan itu sangat-sangat bagus untuk hubungan kami. Dari Indonesia ke Australia, ekspor yang mungkin paling besar adalah di bidang pelayanan, yaitu tourism. Tourism service. Tiap tahun 1,5 juta wisatawan dari Australia berlibur ke Indonesia. Dan ke Bali. Kebanyakan di Bali. Dan mereka mengeluarkan sebanyak 8 miliar dolar dan itu sangat penting untuk ekonomi Bali. Betul. Dari sisi Australia, ekspor utama Australia adalah gandum dan daging sapi. Dan selama 5 tahun ini trade dalam bidang itu sangat bagus. Sangat bagus ya. Itu yang membuat ada peningkatan juga. Tapi are there some challenges that you faced since the implementations of the IA-CIPA? Sebenarnya tidak ada tantangan yang terlalu besar, hanya hal-hal yang biasa yang bisa diatasi dengan konsultasi di bidang di tingkat teknis ya. Jadi tidak ada masalah. Dan sampai sekarang misalnya gandum itu adalah gandum dari Australia, kebanyakan dipakai untuk bikin Indomie. Misalnya mie goreng yang sangat laku di Indonesia dan diekspor kembali ke Australia. Dan para konsumen di Australia sangat antusias untuk makan mie goreng dari Indonesia. Tapi Bapak sendiri suka makan mie goreng? Saya suka, dan yang lebih suka lagi anak saya yang sedang belajar di university, dan kalau makan sering sekali saya makan Indomie malam ini. Tapi Bapak sendiri selama di Indonesia ada hal-hal yang disukai selain jalan-jalan atau makanan-makanan tertentu yang disukai di Indonesia? Ya, susah sekali untuk memilih ya, karena masakan Indonesia begitu enak. Tapi mungkin yang favorit saya yang klasik ya, seperti sate ayam atau nasi goreng, ya makanan sehari-hari ya. Tapi kalau saya mau yang agak spesial, saya mungkin masakan Manado ya. Yang pedas itu, yang tuna dengan cabai itu. Jangan-jangan sudah pernah nyobain sambal woku kali ya Pak? Sudah pernah sambal woku. Rendang? Rendang luar biasa juga. Dan saya 2 bulan yang lalu ke Padang dan saya makan di sana, dan ternyata lebih enak di Padang ya. Mungkin Bapak belum ke Sumatera Utara kali ya. Sudah ke Sumatera Utara, ke Medan? Sudah. Dan sebenarnya saya mau ke Medan minggu depan. Minggu depan ini saya ke Medan selama 2 hari. Itu kampungnya Gracia ya. Ternyata Anda bisa bisa tebak saya ya. Ya, kebetulan saya asal dari Medan. Jadi saya bisa kasih Bapak makanan Medan sih sebenarnya. So many delicious food in there. Sebenarnya di semua Indonesia. Apa yang paling enak di Medan? Saya suka kari ayam. Babi panggang. Nggak semua orang bisa makan, tapi saya makan, jadi saya suka. Ada banyak hal makanan lainnya, ada kari, babi panggang, ada makanan Cina juga. Oh iya, tentu saja. Jadi you should try. If you go there, you should try, sir. Nanti saya akan minta ini ya, restoran favoritnya Gracia. Nanti saya coba di Medan. I will share with you. Thank you. Sir, jadi tantangan terbesar apa yang Anda hadapi selama Anda bekerja di
ditempatkan di Indonesia? I mean like orang Indonesia ini kan beragam ya, dari budaya yang berbeda, bahasanya juga bisa berbeda, logatnya berbeda, kebiasaannya juga berbeda. Selama Anda diposting di sini, apa kesusahan yang Anda hadapi? Ya, kesulitan mengenai budaya atau tidak ada, Pak. Saya merasa sangat beruntung bisa menjadi duta besar Australia di sini. Yang tantangan yang terbesar, terus terang, adalah untuk mencari waktu untuk pergi keluar Jakarta. Karena Jakarta begitu besar, saking banyak rapat, peluang bisnis dan sebagainya. Untuk pergi keluar Jakarta cari waktunya agak sulit. Jadi saya harus jadwalkan jauh di depan, misalnya 1 atau 2 bulan, supaya saya, karena di luar Jakarta masih banyak yang bisa dieksplor ya. Masih banyak dan berbeda sekali ya. Jakarta bukan Indonesia ya. Iya, memang dari lokasi, dari kebiasaan bekerja, dari background people-nya juga memang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia, Sumatera, Kalimantan. Mereka lebih santai, tapi tetap sama sih sebenarnya Pak, budaya Indonesia yang dibawa. Dan itu kalau saya ke Balikpapan atau Ambon atau Pulau Morotai, Bali, Padang, barusan ke Palembang, itu saya selalu merasa, wah negara ini luar biasa ya, variasinya, budaya-budayanya luar biasa. Anak mudanya juga berbeda sekali. begitu. Dan ya kalau saya terus terang ya, saya selalu impress sekali. Indonesia digital kompetensinya luar biasa. Kenapa bisa begitu? Perbedaannya dengan Australia seperti apa? Ya, sepertinya Indonesia, khususnya di Jakarta ya, dengan ojol dan beberapa pelayanan digital di sini lebih maju sebenarnya daripada di kota besar di Australia. Kalau kita mau pesan makan atau mencari tailor, jadi lebih gampang ya? Gampang sekali. Dan pembayarannya lancar sekali dibanding dengan Australia yang mungkin agak di belakang Indonesia. Nah ini teman-teman, tadi Pak Rod sudah bilang bahwa Indonesia secara digital lebih maju, jadi kita mungkin bisa berbangga juga, tapi bukan berarti jadi cepat puas juga ya teman-teman Liputan 6. Nah saya ingin tanya lagi nih Pak, nah di sektor pendidikan, kan sampai saat ini juga Australia jadi salah satu negara favoritnya masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, untuk belajar. Nah, so many scholarships out there, but Australian government aktif memberikan itu kepada seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana ini, Pak? Apakah seterusnya akan tetap memberikan beasiswa kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak muda? Oh pasti. Itu Australia Awards itu skema beasiswa dari pemerintah Australia telah terjalin selama lebih dari 70 tahun kalau tidak salah. Dan itu tentu saja akan diteruskan. Tahun ini lebih dari 670 beasiswa dari pemerintah Australia. Tapi itu pun hanya bagian kecil ya dari semua mahasiswa yang belajar di Australia. Ada skema beasiswa dari pemerintah Indonesia, LPDP misalnya. Dan Australia menjadi choice pertama untuk mahasiswa di bawah skema LPDP. Dan kami bangga sekali karena Universitas Australia sangat kelas dunia ya. Dan kami bangga sekali karena lebih dari 25.000 mahasiswa Indonesia sekarang di Australia. Dan ya mudah-mudahan jumlah itu akan bertambah terus. Gitu. Wah. Mulia sekali ya, dermawan sekali ya Australia nih teman-teman. Nah, tapi yang membuat saya tertarik juga nih Pak untuk membahas, waktu saya mengecek skema requirements untuk beasiswa Australia Awards ya, yang juga menjadi perhatian saya bahwa pemerintah Australia ini sangat aware dengan berbagai jenis latar belakang adalah dari perempuan disabilitas juga dimasukkan. Sementara beberapa beasiswa lain mungkin itu
tidak dimasukkan atau tidak pernah dibahas begitu. Ya. Mengapa Australia memilih jalan itu? Ya, ini prinsip yang sangat penting ya di Australia, masyarakat Australia sangat menghargai keseimbangan gitu. Jadi kalau untuk kami sangat penting kalau jumlah beasiswa di antara laki dan perempuan itu harus seimbang atau minimal 50% wanita ya. Terus pasti ada sebagian yang di-reserve untuk teman-teman dari komunitas difabel. Itu penting sekali karena tiap orang layak dapat kesempatan dan itu termasuk kesempatan untuk belajar di Australia. Dan untuk teman-teman dari masyarakat difabel, mungkin yang menarik adalah fasilitas di University Australia sudah ramah untuk mereka. Mereka bisa kemana saja, tidak ada halangan untuk mereka belajar di Australia. Dan sampai sekarang banyak sekali yang lulus dari Australia. Semoga suatu saat nanti saya juga bisa kuliah ke Australia ya Pak ya. Mungkin bisa bertemu dengan Pak Rod langsung di Australia. Baik, ya boleh sekali, mudah-mudahan. Pak, kita ngomongin yang lain dulu. Tadi kita udah ngomongin soal keamanan, soal ekonomi, tapi saya ingin ngomong soal investasi. Nah, apakah Australia tertarik berinvestasi lebih ke Indonesia mungkin di bidang-bidang yang belum tersentuh? Gitu. Ya sebenarnya satu hal yang saya mau meningkatkan adalah investasi dari Australia di Indonesia. Kalau dibanding dengan negara-negara lain, Australia relatif rendah ya tingkat investasinya di Indonesia. Daripada kesempatan untuk investor dari Australia cukup besar ya di Indonesia. Penduduk Indonesia begitu besar, ekonomi Indonesia akan masuk 5 terbesar di dunia kira-kira pertengahan abad ini. Dan Australia ini kesempatan emas untuk Australia. Dan ada beberapa industri Australia yang kelas dunia yang akan kalau mereka ikut pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan saling beruntung untuk ekonomi Indonesia dan Australia. Jadi saya misalnya di mining services, healthcare, pendidikan, kami sangat antusias untuk mendukung bisnis Australia untuk menanam modal di sini. Mungkin ada para pemirsa yang sudah tahu bahwa ada 3 universiti Australia yang sudah mendirikan kampus di Indonesia. Ada Western Sydney University di Surabaya, Monash University di Jakarta, dan Deakin University di Bandung. Dan sampai sekarang ada banyak yang berminat untuk belajar di sana. Jadi investor dari bidang pendidikan ada, dari bidang mining ada, dan saya mau meningkatkan itu karena Indonesia potensi ekonominya luar biasa. Indonesia potensi ekonominya luar biasa. Jadi catatan penting, semoga pemerintah juga bisa memanfaatkan semua fasilitas yang ada di Indonesia. Pak, saya mau ngomong soal Australia nih. Ada komunitas Indonesia di Australia. Sama tadi kayak bule-bulenya Australia ke Bali atau ke wilayah lain di Indonesia gitu juga di Australia. Sudah pernah bertemu dengan mereka langsung, Pak? Kira-kira mereka ngapain aja di sana? Saya penasaran. Ada banyak orang Indonesia, orang Indonesia yang tinggal di Australia yang sudah bermukim di sana atau migrate di sana. Mereka pada umumnya di kota besar ya seperti Sydney atau Melbourne. Dan di Sydney ada suburb namanya Kingsford di mana lebih dari 10% penduduknya lahir di Indonesia. Dan banyak rumah makan Indonesia. Itu dekat Sydney Airport. Jadi mungkin banyak yang sudah kenal daerah itu. Dan saya juga tahu bahwa di Jakarta ini Melbourne sangat disayangi ya oleh orang Indonesia. Kalau nggak Sydney, Melbourne gitu Pak. Kafe-kafenya dan cari tempat yang ada makanan yang bervariasi dan kalau teman-teman saya di Jakarta mau berlibur sangat banyak yang mau ke Melbourne dan saya senang juga. Kampung saya
ibu kota Queensland adalah Brisbane. Dan mudah-mudahan lebih banyak orang Indonesia bisa kenal dengan Brisbane karena itu tiap kota besar di Australia punya watak sendiri. Punya khasnya masing-masing ya. Dan Brisbane juga berbeda ya, cuacanya lebih seperti Indonesia, lebih hangat. Dan ya ada hal-hal yang khusus juga mengenai tiap ibu kota besar di Australia. Kalau saya ditanya sih, saya lebih senang ke Australia. Saya pengen langsung lihat wilayah-wilayah yang sama sekali nggak ada kota-kotanya, Pak. Jadi jalanan yang benar-benar sepi. Mungkin saya bisa lihat binatang-binatang yang saya nggak lihat di Indonesia. Katanya Australia ini kan banyak ada ular segala macam. Saya malah pengen lihat itu sebenarnya, Pak. Gitu. Ya, banyak sekali tempat di mana Gracia bisa melihat binatang-binatang seperti itu. Ibu kota Australia, Canberra. Ada kanguru-kanguru di mana saja. Sehingga kalau bawa mobil kita harus hati-hati. Kangurunya bisa meloncat-loncat di depan kita. Wah, saya masih terkesan sebenarnya ngobrol sama Pak Rod ini ya. Dari tadi saya nanya pakai bahasa Indonesia. Saya sebenarnya udah nyiapin nih teman-teman di Liputan 6 pakai bahasa Inggris. Tapi jadi PR saya lebih mudah hari ini. So I don't have to do more things right now karena bisa ngobrol dengan Pak Rod. Pak Rod, saya mau ngucapin terima kasih banyak sudah datang ke SCTV Tower, khususnya ke Liputan 6 SCTV, meluangkan waktu untuk kami. Tentu kami berharap selama Pak Rod Brazier ada di Indonesia semua urusan lancar. Hubungan Indonesia dan Australia bisa semakin erat lagi sesuai dengan cita-cita dan harapan kedua negara. Pertanyaan terakhir saya untuk menutup diskusi kita hari ini adalah apa harapan dan pesan Pak Rod untuk masa depan hubungan kedua negara dan fokusnya di tahun 2026 ini apa untuk keduanya? Ya, harapan saya hubungan antara Australia dan Indonesia bisa makin dekat. Kita kan tetangga, tidak ada pilihan lainnya. Bekerja sama dan komunikasi di antara kedua pemerintah sampai sekarang bagus sekali. Harapan saya general public di kedua negara bisa saling mengenal sehingga orang Indonesia tahu lebih banyak mengenai Australia dan sebaliknya juga. Saya mau lebih banyak wisatawan dari Australia ya jangan hanya ke Bali ya. Ke Bali pasti asik ya. Tapi harapan saya mereka juga ke Jogja atau daerah-daerah lain. Ke Papua mungkin ya, Pak ya. Mungkin atau Tanah Toraja yang ya Indonesia ini begitu menarik dan banyak pengalaman yang sangat menarik untuk wisatawan Australia. Begitu juga dengan kami Pak, semoga juga banyak warga Indonesia khususnya anak muda yang bisa belajar dan menimba ilmu ke Australia. Terima kasih Pak Rod atas waktunya. Thank you very much for your time. It's a pleasure to meet you. Gracia. Nice to meet you too. Dan teman-teman Liputan 6, itu tadi wawancara kami bersama dengan Rod Brazier, Duta Besar Australia untuk Indonesia. 75 tahun hubungan diplomatik di antara kedua negara semakin erat, tentunya ke depannya juga diharapkan akan semakin berdampak baik bagi Indonesia maupun Australia. Kita harapkan bersama semuanya berjalan dengan baik. Saya Gracia Bern, terima kasih dan sampai jumpa.